Shalom, perkenalkan nama saya Viviana Mauna dengan NIM 2003-135 dari kelas tingkat 3 tingkat C Prodi Rekam Medis 2020. Di sini saya akan membawakan materi jaringan komputer yang dimana pertama soalnya membahas tentang kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau driver C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberikan label huruf C, di mana pada logi drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS. Satu slot kedua diberi drive B untuk menjalankan program aplikasi drive. Sedangkan drive C digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pendukung. Sedangkan untuk drive D biasanya untuk menyimpan data seperti gambar, audio, dan video. Yang kedua yaitu apa yang kalian ketahui tentang random access memory RAM atau read anti memory atau ROM. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang RAM atau random access memory, yang merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup dan beroperasi. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang digunakan atau dijalankan oleh satu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat tersebut seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM sebagai berikut: jenis EDORAM, jenis STM-RAM, jenis flash RAM, jenis SDR-SD-RAM, jenis DDR-SD-RAM, jenis GDDR-SD-RAM. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan apa itu ROM atau read anti memory. ROM yang merupakan singkatan dari read only memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam. Sekalipun pada umumnya data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik buatan. Yang di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering di firmware. Kedua yaitu jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. 1. Masked Read Only Memory (MROM). Kedua, Programmable Read Only Memory (EPROM). Erasable and Programmable Read Only Memory (EPROM). Electronically Extract and Programmable Read Only Memory (EEPROM). Yang kelima, Flash ROM. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan soal nomor 3, yang dimana soalnya berbunyi, jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik. Seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komputer planter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang berbagi menjadi
miliaran area yang sangat kecil. Keempat yaitu soalnya apa yang Anda ketahui tentang video grafik adaptor FGA dan jelaskan jenis-jenis FGA. FGA video grafis adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 dikali 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Berikut ini jenis-jenis FGA. Yang pertama FGA onboard. FGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu FGA. Kedua, FGA card dengan kartu FGA. Ketiga, jenis FGA berdasarkan slotnya. 4, FGA tipe PCI Express. Yang kelima yaitu soalnya berikut. Apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada beberapa layar monitor dan pencahayaannya berapa? Sini saya akan menjelaskan, yaitu layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh FGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT Ray Tube dan LCD Liquid Crystal Display. Berikut ini jenis-jenis yang ada pada layar monitor. Yang pertama, monitor tabung sinar katoda. Berikut ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang ampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluoresen atau berpendar. Ketiga, dikenakan cahaya pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar. Sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan pixel yang terdiri dari satu buah kristal cair sehingga sebuah titik cahaya. Meskipun tersebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Jenis ketiga yaitu monitor plasma. Gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar data emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar tersebut. Yang keempat, jenis monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan link emitting diode, merupakan teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang merupakan efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan dari monitor ini yaitu mempunyai konstrak gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik daripada monitor LCD. Sejarah keyboard kepada
Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 7. Sejarah keyboard. Kenapa sekarang menggunakan keyboard QWERTY? Baiklah, sini saya menjelaskan. Sebelumnya memakai QWERTY, turunan huruf pada mesin ketik dibuat atau ditata sesuai urut abjad, jadi menang A, B, C, D, E, F, G. Tapi hal ini menimbulkan masalah pada mesin ketik atau kegagalan dalam mekanik. Dan mengatasi masalah ini, Christopher Latnan Soles mengutak-atik susunan huruf dan menciptakan susunan QWERTY. Sekitar tahun 1867-an, pada tahun 1870-an, mesin ketik Remington menggunakan susunan QWERTY dan ternyata banyak disukai, efisien dan mudah digunakan oleh para pengguna komputer. Yang ke-8 soalnya yaitu apa saja isi dari hardware komputer. Isi dari hardware komputer yang pertama yaitu mainboard atau motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi tentang sistem BIOS, Basic Input Output System, pengaturan koneksi input-output, chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau FGA card, dan soket kartu tambahan additional card seperti PCI dan SA. Kedua, yaitu prosesor CPU. Prosesor CPU adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan sebuah perintah yang sudah terprogram dan tersimpan dalam hard disk. Yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang. Meskipun listrik sudah dimatikan, hard disk berisikan sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam beside bin. Contohnya 160 GB atau 160 miliar beside. RAM. Baiklah, RAM ini adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data yang ada pada RAM akan hilang jika listrik mati. Selanjutnya yaitu yang kelima, itu optical drive. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD, merupakan topingan cakram optik yang berisi data. Yang keenam, floppy disk, yang dimana floppy disk adalah media yang membaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer, namun diakui atau tidak, disket turut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Yang ketujuh, FGA card atau kartu grafis. FGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. FGA card berfungsi mengeluarkan output grafis gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran FGA card ditentukan dari ukuran RAM yang semakin besar RAM sebuah FGA card pada semakin halus gambar yang dihasilkan. Yang 8 yaitu sound card. Sound card adalah bagian yang mengkode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka pengembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Yang ke-9 yaitu keyboard, yang dimana keyboard ini sebuah papan ketik yang berisi sebuah model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Yang ke-10 yaitu mouse, yang tidak asing lagi kita ketahui untuk bisa menggerakkan kursor pada komputer, yang dimana mouse ini dapat diartikan sebagai sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Selanjutnya yaitu monitor, yang dimana monitor ini adalah media tampilan gambar hasil output dari FGA cards. Dalam monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih.
monitor berwarna CGA, FGA, dan SFGA. Yang ke-11 yaitu printer, yang dimana printer ini adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer yang di dalamnya berisi media kertas. Printer ini ada menggunakan sistem dot matrix tinta dan laser jet. Yang ke-9 yaitu soalnya berbunyi, apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD? Yang pertama yaitu prosesor IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Berikut ini jenis-jenis prosesor. Yang pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia komputeran. Prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor RISC FGA, prosesor IBM, prosesor IDT, dan prosesor Transmeta. Oke, selanjutnya yaitu yang diminta yaitu perbedaan antara Intel dan AMD. Di mana AMD ini menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang menggunakan memori Intel prosesor. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Shalom.